Saya ingin sedikit menjelaskan salah satu kenapa kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa kita laksanakan. Yang pertama, kondisi objektif kita bahwa ada sekitar 7 juta tenaga kerja existing yang ada sekarang. Angkatan kerja per tahun itu kurang lebih sekitar 3 sampai 3,5 juta. Dan ini rata-rata adalah lulusan anak-anak muda kita dari kampus ataupun dari SMA ke bawah. Berikut adalah di COVID, kita ini sekarang sudah saudara-saudara kita yang belum beruntung itu kurang lebih sekitar 4 sampai 5 juta menurut data Menaker, tapi data Kadin 6 sampai 7 juta yang sudah mendapatkan PHK atau dirumahkan. Artinya akumulasinya kurang lebih sekarang yang siap untuk mencari lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 15 sampai 16 juta. Kondisi objektif ini kemudian pertanyaan berikut adalah negara di dalam pasal 27 Undang-Undang 45 itu berkewajiban untuk menyiapkan lapangan pekerjaan. Pertanyaan berikut, apakah kemudian bisa negara merekrut mereka untuk menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai BUMN atau katakanlah menjadi TNI Polri dalam jumlah yang sekitar 15 juta itu? Otomatis nggak mungkin. Maka harus ada instrumen lain untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Rumusnya adalah investasi. Investasi inilah pintu masuk untuk bagaimana perusahaan-perusahaan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, saya ingin menjelaskan juga kondisi objektif kemudahan berusaha kita. Selama ini kita mendapat keluhan dan saya dulu menjadi pengusaha, keluhan itu salah satu data pengalaman saya adalah terjadinya ego sektoral antara kementerian lembaga. Tidak usah kita tutup-tutupi, kita buka aja lah. Bahwa di antara kementerian lembaga juga itu izinnya itu minta ampun ego sektoralnya. Aturan yang tumpang tindih antara kabupaten kota, provinsi dan pusat. Ini juga terjadi. Salah satu contoh katakanlah izin di pusat sudah selesai, tapi kemudian kalau izin lokasi di daerahnya itu nggak selesai, Mbak Rosi, itu hanya Tuhan dengan pejabat itu yang tahu kapan izinnya keluar. Itu yang pernah Anda katakan ada kepala negara rasa presiden ya, karena mempersulit izin investasi. Itu mungkin Mbak Rosi yang paling hafal lah, kira-kira begitu. Ada juga hal yang lain, saya ingin mengatakan bahwa investasi ini juga ada persoalan lahan. Di salah satu persoalan kita adalah lahan tanah kita yang mahal. Di samping memang ada persoalan upah buruh. Instrumen apa kemudian untuk bisa mengklirkan ini? Harus ada reformasi regulasi kita. Nah, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini adalah instrumen masuk untuk menyederhanakan semua izin. Saya kemarin diskusi sama abang saya, guru saya Bang Faisal, ICOR kita tinggi 6,6%. Nah, bagaimana caranya kemudian? Undang-undang ini melakukan 2 hal minimal. Yang pertama adalah sekarang izin-izin itu dimaknai pada pasal 174, izin yang ada di kementerian, di lembaga, dan di kabupaten kota provinsi dimaknai sebagai bagian kewenangan presiden yang diserahkan kepada lembaga tersebut. Nah, oleh karena dia merupakan dimaknai bagian daripada kewenangan presiden, maka izin itu tidak ada ditarik di pusat, diserahkan ke daerah dengan menyertai NSPK, norma standar pengurusan dalam pelayanan. Kenapa ini dilakukan? Pengusaha itu dibutuhkan 4 hal. Kemudahan, kepastian, efisiensi, cepat. Inilah yang dilakukan dalam konteks undang-undang ini. Berikut juga undang-undang ini kalau diterapkan, maka perkecil potensi terjadinya korupsi. Kenapa? Karena izin ini semua dilakukan lewat elektronik. Lewat aplikasi yang namanya OSS. Online Single Submission. Kebetulan pengelola lembaga ini ada di BKPM. Mbak Rosi, dari 10 klaster undang-undang ini, ada 9 klaster yang bersentuhan langsung dengan BKPM untuk usernya. Dalam konteks itu, saya ingin mengatakan bahwa kalau kemudian ini bisa diterapkan, maka kemudahan berusaha itu bisa naik, IODB itu naik, dan investasi bisa masuk dalam konteks bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Di aspek yang lain, arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Kepala BKPM mengatakan bahwa investasi itu jangan diurus yang besar-besar aja, yang kecil-kecil juga. Saya ingin mengatakan lewat undang-undang ini, adalah ini bagian daripada demokrasi ekonomi dan inklusif. Kenapa? UMKM termasuk salah satu yang mendapatkan penguatan. Contoh,
izin untuk UMKM yang selama ini harus seperti membuat PT, sekarang cukup 1 lembar dengan skala yang risiko rendah. Kemudian yang selama ini dia belum mendapatkan akses permodalan yang baik, maka negara harus hadir. Yang ketiga adalah menyangkut pasar. Selama ini UMKM produknya kenapa kalah bersaing? Karena tidak ada satu instrumen negara yang membeli produknya. Di undang-undang ini juga diwajibkan untuk ada. Dan yang berikut adalah bagaimana ada kerjasama, kolaborasi kerjasama antara investasi besar, baik dari dalam maupun luar negeri dengan UMKM. Oke. Dalam konteks itu saya mengatakan Mbak Rosi, bahwa 120 juta tenaga kerja kita itu kontribusinya dari UMKM. Dan kontribusi GDP kita 60% dari UMKM. Dan UMKM ini 99,70%, 99,7% dari total populasi jumlah unit usaha kita sebesar 64 juta sekian. Satu hal yang saya mau sampaikan, kenapa kredit lending kita dari 6.000 triliun hanya kurang lebih sekitar 1.127 triliun, tidak lebih 20% untuk UMKM. Sebab UMKM kita itu lebih banyak kepada informal. Oleh karena itu aturan kita memperbaiki sedemikian rupa untuk kemudian mereka diformalkan, kemudian mereka bisa mendapatkan akses pinjaman itu. Dalam konteks yang lain saya ingin juga mengatakan begini. Dalam perspektif katakanlah izin tentang AMDAL, Mbak Rosi, justru undang-undang ini lebih mempertegas izin AMDAL itu masuk dalam izin usaha. Selama ini AMDAL itu kalau dia melanggar, nggak ada sanksi yang luar biasa. Nah, dengan posisi sekarang AMDAL tetap ada, cuma birokrasinya aja yang dipangkas, jangan lama-lama, karena AMDAL di Indonesia ini sama pengurusannya dengan orang membangun pabrik di Vietnam. Pabrik di Vietnam itu 1,5 tahun, 2 tahun sudah bisa produksi. Bang bikin AMDAL Indonesia 1,5 tahun, baru ada sosialisasi di bawah. Kadang-kadang juga dimainkan juga ini. Nah, ini juga salah satu penghambat investasi. Ya. Dan sekarang kita masukkan itu menjadi izin usaha. Kenapa dimasukkan sebagai izin usaha? Ketika dia melanggar itu AMDAL, izin usahanya kita cabut supaya ada mempunyai dampak resiko. Nah, dengan demikian Mbak Rosi, kalau UMKM-nya kita perkuat, kalau investor besarnya kita perkuat, maka insya Allah akan terciptanya lapangan pekerjaan. Yang harus diingat adalah kurang lebih sekitar 87% jumlah tenaga kerja kita itu ada pada pendidikan di bawah SMA. Dan rata-rata mereka di informal. Kita pingin ke depan saudara-saudara kita atau adik-adik kita ini mereka menjadi pekerja formal. Ya. Karena itu merupakan bagian daripada tanggung jawab negara di dalam undang-undang sendiri. Nah, pertanyaan berikut Mbak Rosi, seberapa besar keyakinan kita bahwa dengan terciptanya undang-undang ini kemudian mampu mendorong investasi? Saya punya keyakinan Mbak Rosi, sekalipun kata Bang Faisal dengan data yang ada bahwa setiap tahun pertumbuhan investasi Indonesia itu naik terus Mbak, nggak pernah menurun. Cuman memang dampak nendang ekonominya kecil karena ekor kita 6,6%. Kenapa? Karena potensi pulihnya besar. Semakin banyak meja yang dilewati akibat birokrasi, semakin banyak air yang mengalir. Dengan undang-undang ini berpotensi untuk dari mata air menjadi air mata, dan sekaligus untuk menjadi penghalang agar tidak terjadinya potensi korupsi. Ini juga menyelamatkan dari pejabat daerah, menyelamatkan juga dari pengusaha, karena pengusaha ini banyak akalnya Mbak. Baik. Kalau nggak dikasih dia bikin lagi yang lain. Ya. Yakinlah bahwa ini semua undang-undang yang dibuat dalam versi BKPM adalah semata-mata untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan untuk adik-adik kita ke depan. Ingat Mbak, undang-undang ini bukan undang-undang masa lalu, tapi undang-undang ini untuk undang-undang masa depan. Banyak adik-adik kita yang sebentar lagi kuliah, selesai, kalau nggak dapat pekerjaan, masa mereka harus menjadi pengangguran intelektual? Kan nggak enak juga, apalagi kalau itu adalah mohon maaf seperti saya dulu yang aktivis kemudian mereka jadi belum dapat pekerjaan, itu ya repot itu Mbak Rosi. Kita harus positive thinking lah, insya Allah kita menuju kepada yang terbaik.